ruang belajar dan bertumbuh. Mungkin kita boleh kali ya Kak, buka sesi pertanyaan bagi para peserta yang ingin bertanya? Silakan bagi teman-teman yang mau nanya, boleh raise hand aja. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget nih, teman-teman mau langsung ngomong dengan cara mengklik tombol allow me to speak, yang buletan yang paling gede itu tuh, nanti teman-teman, klik aja nanti bakal allow to speak, atau teman-teman boleh nih, ketik aja pertanyaannya lalu, kirim di kolom komentar. Ayo silakan teman-teman yang mau bertanya boleh banget nih. Ayo teman-teman boleh bertanya. Ini atas nama Guy Reynolds sepertinya, saya bukan ya? Sepertinya bukan, Kak. Tadi, ayo teman-teman yang boleh bertanya. Oh nih udah ada nih yang, bertanya dari, Kak Yuli Hartati. "Kak, aku mau tanya nih, kalau misalnya kita di posisi yang udah nggak enjoy gitu ya di pekerjaan yang kita jalani sekarang, itu bagusnya kita tinggalin aja atau tetap bertahan ya, Kak? Thank you, Kak." Oke, thank you pertanyaannya Yuli. Nah, ini menarik banget ya pertanyaannya ya, gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah nggak enjoy nih gitu ya dalam pekerjaannya, kira-kira teman-teman itu bagusnya untuk bertahan atau enggak nih gitu. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih limitnya teman-teman itu seperti apa gitu. Misalnya teman-teman ternyata secara minat itu udah bukan di area untuk misalnya teman-teman lagi kerja di back office gitu, tapi teman-teman sekarang pekerjaan itu lebih banyak, untuk di area lapangan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa sih, itu nggak apa-apa misalnya teman-teman merasa bahwa, "Aduh kayaknya ini emang bukan saya banget deh, kayaknya saya emang nggak bisa deh." Nah, teman-teman apakah mau menyerah? Nah, mungkin sebelum menyerah ya, teman-teman tuh bisa dulu loh konsultasikan juga nih, mungkin kalau enggan sama langsung atasan, mungkin teman-teman bisa untuk cerita dulu ke teman terdekatnya gitu. Apakah teman-teman ini atau lihat aja sarannya dari temannya, apakah kalau misalnya memang sudah bilang, "Ya udahlah kayaknya, udah ya nggak apa-apa." Tapi kalau misalnya ternyata terus teman-teman ngomong lagi ke atasan nih ya, ternyata dari atasan itu mau, istilahnya meng-coaching lebih lanjut atau mencarikan jalan, oh ya udah ternyata misalnya di perusahaan itu teman-teman ternyata bisa punya kemungkinan untuk berpindah posisi gitu ya. Nah, jangan-jangan daripada teman-teman keburu untuk memutuskan menyerah dulu gitu ya. Nah, teman-teman boleh dulu loh untuk, coba diskusi aja sih dengan atasan mungkin atau mungkin dengan teman yang ada di luar kantor gitu, teman terdekatnya, tanya aja sarannya atau opininya seperti apa gitu. Tapi kalau memang hal itu memang teman-teman merasa sangat tidak nyaman gitu ya, itu menurutku pribadi sih memang tidak masalah gitu, tapi balik lagi, teman-teman ketika mau bertanya atau misalnya teman-teman itu lagi bekerja, pastinya kan ada mungkin teman-teman harus tahu, apakah teman-teman itu terikat kontrak atau tidak gitu, ataukah teman-teman dalam masa percobaan atau tidak. Nah, kalau dalam masa kontrak biasanya kan ada penaltinya, teman-teman harus mempertimbangkan hal tersebut juga, gitu. Jadi banyak aspek sih yang perlu teman-teman ini pertimbangkan. Kalau misalnya sudah bisa bicara dengan atasan ternyata punya kesempatan untuk dipindah jabatan, itu hal yang baik kan. Jadi teman-teman, satu tidak perlu keluar dari perusahaan tersebut, malah bisa terfasilitasi dalam perusahaan tersebut. Kalau misalnya ternyata teman-teman tahu juga nih konsekuensinya ada penalti, ya mungkin teman-teman sebaiknya mungkin bertahan terlebih dahulu. Gitu, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata ngerasa bahwa, "Oh ini kayaknya sudah tidak sehat deh secara mentalnya teman-teman," i oke, itu adalah salah satu sign juga buat teman-teman itu untuk memutuskan untuk, berhenti dari pekerjaan tersebut, kayak gitu. Berarti, perlu perlu penting juga ya untuk mengetahui batasnya kita semana, ini pekerjaan, masih bisa nggak ya kita jalanin atau enggak, dan komunikasi juga ya, kepada atasan, itu penting banget ya, Kak, ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kuncinya juga nih teman-teman ya dalam berkarir itu adalah, satu teman-teman tuh juga harus, komunikasi adalah hal yang utama juga gitu dalam dunia pekerjaan pastinya, gitu.
Wah, menarik banget nih. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang kedua aja ya, Kak, ya, dari Kak Danang Rohi. Kapan ya, Kak, waktu yang tepat untuk mengirim lamaran kerja, siang jam kerja atau di luar jam kerja? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Untuk pengiriman CV sebenarnya nggak ada batasan sih, apakah sebaiknya harus siang atau malam gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu nih, satu, teman-teman itu pastinya rekruter itu tidak bekerja 24 jam pastinya, pasti kan kita juga punya jam kerja. Nah, kalau teman-teman maunya misalnya teman-teman prosesnya apa, kirim aplikasinya tuh di malam hari atau lamarannya di malam hari. Teman-teman maunya malam itu juga diproses, ya nggak bisa gitu, karena pastinya mungkin besoknya gitu ya, rekruter baru bisa ngebuka CV yang teman-teman kirimkan, kayak gitu. Jadi, mungkin kalau teman-teman kirimin malam ya jangan berekspektasi malam itu akan langsung dibuka, gitu. Dan penting juga yang kedua, lihat lagi, misalnya ternyata teman-teman diminta untuk mengirimkan CV misalnya ya, paling lambat itu jam 12 siang. Nah, teman-teman udah tahu nih, jam 12 siang itu adalah batas akhir gitu ya pengumpulannya. Nah, jangan sampai teman-teman itu udah tahu, terus ngirimin itu adalah jam 3 atau malam harinya. Nah, itu kan artinya teman-teman, satu, sudah tidak aware juga nih atau tidak, membaca dengan detail, tentang, lamarannya atau lowongan yang teman-teman akan lamar, gitu. Nah, tadi, ada yang raise hand mungkin dari Kak Gay Reynov ya? Boleh nih, Kak, langsung langsung dipaparkan saja pertanyaannya. Ya, baik ya. Udah denger ya suara saya? Sudah, Kak. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya mau bertanya untuk Kak Clarissa, bagaimana sih bagi seorang recruiter melihat setiap potensi ada terkhusus untuk fresh graduate. Nah, namun kan ada juga kan dari seorang recruiter kan melihat nih berbagai banyak list experience yang dicantumkan oleh fresh graduate. Namun ada juga orang-orang yang tidak mempunyai experience tapi dia mempunyai potensi yang, nah itu bagaimana sih seorang recruiter itu dapat melihat potensi-potensi, contohnya misalnya dari interview seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Gary Renov untuk pertanyaannya. Nah, sebenarnya kita taunya kapan sih gitu ya. Nah, biasanya dari rekruter itu akan lebih banyak atau menggali potensi juga pastinya dari sesi interview gitu. Nggak cuma interview aja sih gitu, kalau misalnya teman-teman nanti menjalani proses psikotes gitu ya. Nah, biasanya itu juga jadi salah satu hal yang kami lihat juga gitu. Jadi teman-teman, ketika menjalani psikotes itu, kita akan juga lihat potensinya teman-teman tuh seperti apa sih gitu. Nah, itu jadi hal yang penting juga. Jadi kita akan melihat dari psikotes dan juga dari teman-teman dalam proses interviewnya gitu. Kalau tadi Gaya Renov bilang bahwa mungkin ada nih yang secara experience, kurang gitu ya, tapi dia punya potensi. Nah, mungkin hal tersebut bisa tercapture nanti ketika proses interview ataupun, proses psikotesnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya ternyata, oh ini orang punya, walaupun nggak terlalu banyak experience-nya atau kurang atau minim lah ya secara pengalaman atau experience-nya, tapi punya potensi yang baik. Nah, itu punya kemungkinan malah punya peluang yang besar untuk Eee, dalam proses interview dan ternyata misalnya, oh sejalan nih interviewnya juga baik, kita lihat bahwa potensinya juga baik gitu ya, secara potensinya banyak. Nah itu punya kesempatan si, Gairanov ini misalnya untuk lanjut ke tahap selanjutnya atau bisa diterima di perusahaan tersebut, kayak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih buat setiap jawabannya, sangat membantu dan sangat memperlengkapi. Iya, sama-sama. Nah, dari Kak Abriani Arista Octavia. Hai Kak, aku Rista nih mau tanya, misal nih di requirement jobs yang mau kita apply itu ada standar IPK, misalnya minimal 3,30, terus IPK kita, nggak mencapai, tapi kita punya skill yang sesuai dengan requirement yang lainnya. Nah, baiknya kita tetap apply atau gimana Kak, ya Kak? Oke, thank you pertanyaannya. Nah, kalau teman-teman, di sini ini menarik banget ya gitu. Jadi teman-teman kan biasanya di lowongan pekerjaan itu sudah gitu ya, minimal IPK misalnya
kebanyakan gitu ya, 3,00 gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ini, secara IPK itu kurang dari, 3,00 gitu atau kurang dari misal kalau tadi, ditanyanya adalah kurang dari 3,3 gitu ya. Apakah sebaiknya tetap apply atau tidak gitu. Nah, karena jadi gini, biasanya tuh rekruter akan melihat juga nih dari kesesuaian, IPK-nya gitu. Kalau misalnya ternyata dari IPK kurang sesuai, biasanya memang akan kami, reject gitu atau kami tolak. Tapi kalau misalnya ternyata gitu ya, oh, IPK-nya misalnya yang tertulis misalnya minimal dari 3,3, tapi teman-teman itu punya IPK 3,29 atau yang mepet-mepet dengan 3,3. Biasanya rekruter itu akan melihat dulu, oke dia emang secara IPK 3,29 atau kurang memenuhi gitu ya. Biasanya sih akan tetap dilihat dulu gitu. Jadi boleh tetap di-apply tapi balik lagi teman-teman, ketika sudah tahu ter-state gitu ya, misalnya kualifikasinya adalah 3,3 gitu ya, pasti kita akan mendahulukan yang di atas kualifikasi tersebut. Nah, teman-teman yang, di bawah kualifikasi tersebut bisa jadi memang tersortir atau dipanggil, tapi kecil kemungkinannya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa bahwa, "Oh, kayaknya ya udah deh saya nggak mau coba," ya nggak apa-apa gitu, tapi atau kayak teman-teman merasa bahwa, "Ya udah coba aja," gitu. Nah, ya teman-teman silakan coba, tapi, pahami juga konsekuensinya adalah ketika teman-teman tidak sesuai dengan kualifikasinya, kemungkinan teman-teman di proses lebih lanjut pastinya akan lebih sedikit atau lebih kecil kemungkinannya gitu. Wah, berarti penting banget ya, Kak, ya. Nah, mungkin ini kita bisa langsung ke pertanyaan yang terakhir ya, sayang banget nih karena udah di penghujung acara, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang terakhir dari Kak, Furqon Rahmat. Bagaimana ya Kak trik jitu supaya kita bisa lolos kualifikasi oleh HRD mengenai apply kita? Terus berapa lama ya kita harus menunggu apply dari perusahaan yang kita ajukan? Tips jitunya biar lolos, kualifikasi gitu. Nah, biasanya untuk lolos dari kualifikasi, berarti teman-teman harus baca kualifikasinya lagi, gitu. Kalau teman-teman ternyata nih di lowongannya misalnya minimal, D3 gitu ya, teman-teman yang bukan D3 ya mungkin jangan apply gitu, karena pasti akan sulit kan untuk lolos ke tahap selanjutnya atau lolos secara kualifikasi. Jadi satu, pahami dulu kualifikasinya seperti apa, gitu. Nah, sebenarnya berapa lama waktu yang bisa menunggu apply gitu ya dari perusahaan yang kita ajukan gitu. Nah, biasanya memang dari rekrutmen atau dari rekruter itu memproses itu kurang lebih dua minggu sampai 1 bulan dalam, satu posisi. Jadi mungkin teman-teman boleh sih untuk menunggu dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau memang ternyata teman-teman dirasa bahwa kayaknya baru apply pertama tapi kayaknya belum ada feedback apapun deh, ya udah berarti mungkin teman-teman, jangan terlalu berharap atau bisa jadi teman-teman itu tidak lolos nih secara kualifikasinya, kayak gitu sih. Wah, keren banget nih pemaparan Kak Clarissa hari ini. Tapi nih Kak, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam nih kita, berada di acara Tabula Talk hari ini. Nah, dikarenakan sudah sampai di penghujung acara, mungkin Kak Clarissa, boleh, memberikan closing statement nih, mungkin berupa tips, trik, ataupun yang lainnya? Oke oke, jadi nggak kerasa ya teman-teman ya, udah mau 1 jam kita bareng gitu ya. Sebelumnya thank you juga partisipasinya teman-teman. Sebagai closing atau penutup gitu ya, jadi teman-teman dalam memulai karir, teman-teman tuh satu, tahu dulu ya teman-teman dengan minatnya dari diri teman-teman gitu. Jadi kenalin dulu deh dirinya teman-teman itu seperti apa, punya minatnya di area yang mana gitu. Lalu ketika mau mulai berkarir, nah kan kalau mau mulai berkarir biasanya diperlukan untuk CV-nya ya. Persenjatailah diri teman-teman dengan CV-nya teman-teman. Jadi kalau yang belum punya CV, mari, ayo kita bikin CV-nya gitu. Nanti kalau misalnya udah punya CV-nya, teman-teman udah tahu nih minatnya, udah punya CV-nya gitu ya. Terus berarti tinggal teman-teman mencari lowongan itu seperti apa gitu. Jadi lowongan seperti apa ya yang teman-teman itu inginkan. Nah, dari lowongan itu teman-teman silakan baca lagi. Sudah cocok belum ya kualifikasinya atau belum? Kalau sudah cocok dan ternyata teman-teman merasa yakin, silakan teman-teman apply. Nah, baru dari situ silakan teman-teman
berjuang juga gitu ya. Jadi teman-teman lakukan yang terbaik ketika teman-teman dipanggil ke tahapan, proses, interviewnya atau proses rekrutmennya dan juga yang terakhir ya teman-teman, jangan lupa juga untuk, pastinya berdoa gitu karena semuanya itu, akan sia-sia juga gitu ya atau kayak ya kalau misalnya teman-teman terus berusaha tapi nggak berdoa juga, ujungnya sama juga gitu. Jadi teman-teman, siapkan juga diri teman-teman dan juga teman-teman ketika mau mulai apply mungkin teman-teman bisa juga loh untuk meminta pertolongan dari Tuhan juga, kayak gitu sih dari aku. Itu aja penutupnya. Wah, keren banget nih Kak closing statement-nya. Tapi sedih juga nih Kak harus berpisah nih. Nggak kerasa ya Kak ya udah 1 jam Tabula Talk berlangsung. Iya, nggak kerasa banget ya, ternyata udah 1 jam. Jadi semoga apa yang di-sharing-kan oleh aku hari ini bisa teman-teman sekalian, siapkan untuk diri teman-teman ini memulai karirnya teman-teman juga, gitu. Wah, iya Kak. Saya selaku moderator Tabula Talk hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kak untuk Kak Clarissa atas partisipasinya di Tabula Talk hari ini. Iya, sama-sama. Thank you juga untuk Tabula sudah, meng-invite aku untuk mengisi acara hari ini, gitu. Dan thank you atas partisipasi teman-teman, sorry kalau tadi mungkin ada, kesalahan kata ataupun, yang kurang berkenan di teman-teman semuanya. Oke Kak, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf ya Kak jika ada yang kurang-kurangnya. Iya. Oh iya nih bagi teman-teman semua, Tabula Talk hari ini juga mengadakan giveaway nih, di mana hadiah giveaway ini berupa 2 slot kelas camping untuk 2 orang pemenang. Nah, kelas camping ini apa sih? Nah, kelas camping ini adalah rangkaian kelas atau webinar dan pendampingan atau mentoring yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada peserta untuk mengatasi suatu permasalahan. Wah, keren banget nih kelas camping. Nah, format dan tata cara giveaway ini akan dikirim di kolom komentar ya. Dan selain itu untuk sertifikat, teman-teman semua bisa mengisi form yang akan dikirim di kolom komentar. Dan teman-teman semua juga diharapkan nih untuk mengisi form tersebut tidak lewat dari jam 12 malam. Karena kalau misalnya ngisinya lewat dari jam 12 malam, linknya akan ditutup. Sekali lagi, saya Safera dan juga segenap tim Tabula juga mengucapkan terima kasih nih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman atas partisipasinya. Semoga kita semua bisa terus belajar dan tumbuh bersama Tabula. Dan saya dan segenap tim Tabula yang lainnya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan sampai jumpa di Tabula Talk selanjutnya. Dadah teman-teman. Semuanya, bye-bye.